Kepalaku sakit sekali. Siapa? Siapa itu? Nona Xiang, benar-benar mudah lupa ya. Lu Huai. Hanya ini caramu. Aku ingat. Aroma tubuhmu tak berubah. Lu Huai. Sudah jadi anjingku selama 5 tahun, masih belum cukup. Xiang Yingyi, kau pikir aku tidak berani menyentuhmu? Kau tega. Kau juga tak berubah. Masih jahat seperti 5 tahun lalu. Tapi jangan lupa, ini di dalam negeri. Kalau kau berani kembali, bersiaplah untuk bertarung sampai mati denganku. Halo. Sheng, orang yang kau minta aku cari sudah ada kabarnya. Masih mahasiswa pula. Data akan segera dikirim ke emailmu. Oke, aku mengerti. Ahli waris keluarga Gu di kota Jing tewas dalam kecelakaan. Kini perusahaan besar itu hanya ditopang oleh kakek Gu. Seorang lansia berusia 60 tahun. Tak ada yang menyangka. Putra pasangan keluarga Gu hilang selama 18 tahun, kini tiba-tiba muncul. Lu Huai. Aku bantu kau mencari keluarga. Kau bantu aku memecahkan masalah. Miao Miao. Sheng, Lama tidak bertemu. aku sangat merindukanmu. Kali ini pulang tidak pergi lagi kan? Tidak pergi lagi, ayo minum. Malam ini yang datang adalah teman-teman generasi kedua kalangan itu, teman minum. Oh. Malam ini calon pasanganmu, Song Chengyou juga ada. Berselang. Yoga, dia adalah Nona Xiang. Xiang Yingyi, calon istrimu datang, tidakkah kau mendatanginya untuk minum bersamanya? Tunjukkan sikap, kelihatannya dia orang yang kaku dan membosankan. Tidak semenarik kucing liar yang baru saja aku pelihara. Hei, kucing liar kamu datang. Ini bakal seru nih. Kamu gimana sih? Nggak lihat ya? Nabrak dia aja. Nggak apa-apa. Maaf, tangan gue kepleset. Serahkan ke gue. Nona kecil, gue nggak salahin kamu kan? Kamu kayaknya punya masalah sama gue. Kamu bakal tahu sebentar lagi. Ying. Cepat cari orang buat obatin lukanya. Iya, buruan. Nanti lukanya kering. Zaman sekarang gini, drama pendek nggak jelas kayak gini udah nggak laku. Chengyou, ini salah gue. Gue yang bikin kamu nggak senang. Lin Miao Miao, Daxa Camo APA. Song Chengyou. Oh, ternyata dia pacar kecil kamu ya? Oh iya, beberapa waktu lalu, gue lihat sebuah video. Itu kamu yang kirim ya? Ah,
Chenyo, bukan gue yang kirim. Masa gue mau video kayak gitu tersebar? Buat ngerusak nama baik gue sendiri. Nggak apa-apa. Kasih HP ke gue. Tapi Song Chenyo, gue lihat kamu di bagian belakang kayaknya kurang kuat. Agak susah ya. Oh iya, gue punya temen, dia ahli urologi. Gue saranin kamu luangin waktu buat periksa. Soalnya udah tua, harus jaga kesehatan. Nanti udah nggak bisa main lagi. Malu banget dah. Semua main yang seru ya, gue yang bayar. Wah, wah ganteng banget, udah lama gue perhatiin. Ah, tukang minuman doang, sok gaya. Halo, minta tequila 1. Lihat apa sih? Senyum-senyum mesum, asik banget. Apa iya? Benar-benar karya seni, bagus banget dilihat. Why? Kamu makan dikit banget. Nggak ada lemaknya sama sekali. Ayo, kita teman sekamar, jangan sungkan. Kamu kan dewa jurusan komputer. Kecengnya chassis camel. Dapat hadiah SCI. Keren banget nanti. Aku masih mau ikut kamu. Wah, buat aku? Aduh, malu-maluin. Piwait dia. Kakak di samping bilang, nanti dia yang bayarin makan kamu di sekolah. Dari mana datangnya orang kaya ini, mau rebutan gandengan si jenius? Cantik lagi. Aku nggak tertarik sama kamu. Tolong lain kali jangan lakukan hal yang nggak berguna. Cuma bikin repot aja. Kamu punya pacar? Nggak, tapi... Tapi aku sangat tertarik sama kamu. Lebih tepatnya, badanmu sangat cocok dengan seleraku. Kamu gila ya? Duh, wanita kaya galak maksa cinta nih. Jangan ganggu aku lagi. Atau jangan salahkan aku kalau nggak baik. Chen Chuan, tolong bilang ke dosen aku izin. Bilang ada urusan keluarga ke rumah sakit. Aku antar kamu. Nggak usah. Tunggu. Kamu nggak buru-buru? Kek. Kak, akhirnya kamu datang. Sudah nggak apa-apa. Ibu gimana? Masih cari sumsum tulang yang cocok, tapi sel kankernya sudah menyebar. Harus cuci darah dulu. Cuma biaya pengobatan selanjutnya. Butuh berapa? 200 juta. Tunggu bentar. Halo, Profesor Chen, soal bonus penelitian. Bisa dikirim duluan nggak? Bonusnya masih dalam proses. Ada masalah? Aku pinjamin dulu ya. Nggak usah. Bonus cuma 6 juta. Semua tabunganku. Nggak sampai 10 juta. Terpaksa jual kode program deh. Di kartu ini ada 5 juta. Kamu mau aku tukar dengan apa? Tubuhmu. Jangan salah paham, aku cuma mau kamu jadi modelku. Bantu aku cari inspirasi. Model? Ambil dulu uangnya buat bantu orang. Terima kasih. Cepat bangun. Kamu benar-benar kakak yang cantik dan baik hati. Tidak apa-apa, kamu lebih manis dibanding kakakmu.
datang. Kenapa kamu pakai baju sedikit? Aku datang untuk bekerja. Cepat ganti baju. Ini studioku, aku tentu saja. Pakai yang nyaman saja. Justru kamu. Dapat baju jelek dari mana? Cepat lepas. Kamu bilang apa? Ini juga bagian dari pekerjaanmu. Harus lepas sebanyak ini? Uang di kartu itu? Aku tidak butuh sebanyak itu. Aku cuma butuh 200.000. Biaya terapi leukemia tahap akhir juga tidak sedikit. Kartunya bisa kamu simpan dulu. Sebelum kontrak kita berakhir, bisa dipakai semaumu. Baik, nanti akan aku kembalikan. Aku percaya kamu bisa. Ying Yi. Memanggilmu pulang, terutama ingin memberitahumu soal pernikahan antara keluarga Shang dan Song. Baik, aku tidak keberatan. Asal sahamku dikembalikan. Ying Yi, ini pemberitahuan, bukan diskusi. Kebetulan, aku juga. Shang Group didirikan oleh kakekku. Ibuku waktu itu membawa 30% saham sebagai mahar. Aku ahli waris yang sah. Ayah, kakak benar, ini memang haknya. Diam. Ying Yi, kamu baru pulang. Belum familiar dengan bisnis perusahaan, makan harus pelan-pelan. Yang hakmu, orang lain tidak bisa ambil. HMPH. Bibi Huang. Dulu kamu mengirimku ke luar negeri, membuatku meninggalkan manajemen bisnis. Dan memilih jurusan budaya yang tidak terkait. Berani bilang tidak ada kepentingan pribadi? Pernikahan keluarga Shang dan Song, keuntungannya minimal 1 miliar. Jangan-jangan mau korbankan aku gratis? Kita satu keluarga, pernikahan ini untuk masa depan Shang Group. Kita bisa diskusi, akhir pekan ini. Ada pesta ulang tahun kakek Song, kamu ikut. Bicara dengan keluarga Song? Bibi Huang, bagaimanapun aku tidak akan mengalah. Kalau tidak mau malu di depan keluarga Song. Cepat siapkan kontrak transfer saham. Kakak, Anak ini, sejak kecil suka nempel sama Shang ini. Lagi pula bukan anak dari ibu yang sama. ya ampun. Membesarkan harimau jadi bencana. Sepertinya, dulu mengirimnya kuliah ke luar negeri. Masih terlalu ringan hukumannya. Pewaris perusahaan terkemuka di kota Jing, keluarga Gu, tiba-tiba mengalami kecelakaan. Suami istri tewas, keluarga Gu menghubungi wartawan untuk mencari. Anak bungsu yang hilang 20 tahun lalu, mungkin akan menjadi satu-satunya pewaris keluarga Gu. Xiao Huai, waktu aku bawa kamu pulang. Kamu baru berusia 4 tahun. Bu, jangan mikir yang aneh-aneh, jaga kesehatan, ya. Sialnya tubuhku tidak kuat. Menyusahkan kamu dan Ching-Ching. Bu. Adalah orang yang paling kusayang di dunia ini. Dengan kalian di sini, aku punya semangat untuk terus berjuang. Kamu di mana? Ada apa? Aku ingin bertemu denganmu. Bos Shang, istri masih di sini. Wanita kecil, baru begini saja sudah seru. Ya ampun,
Jahat. Sheng Zhenyu. Kalian pasangan brengsek. Aduh. Kakak. Kamu pergi saja dengan tenang. Oh ayah. Aku sudah lama mengandung anak Zhenyu. Anak perempuan yang kamu lahirkan, selisihnya tidak sampai 3 tahun. WKWKWK. Aduh, Ayo. Kamu sedikit demam, minum obat dulu. aku dari kecil tidak suka minum obat. Cuma demam aja, nanti berkeringat juga sembuh. Oh iya, katanya olahraga berdua bisa bikin berkeringat. Gimana? Kamu temani aku coba. Jangan mimpi. Kamu yang membosankan, harus diajak main yang seru. Tenang saja, aku tidak akan menyentuhmu. Tiket masuk ini kamu pegang dulu. Nanti temani aku akting. Kak, kamu datang. Ini ya, benar-benar semakin cantik. Aku hampir nggak kenal lagi. Paman Song, Bibi Song. Dalam sikap, enak-enak sudah besar semua. Kita harus membahas pernikahan dua anak ini. Iya, baru-baru ini ada kasus ahli waris keluarga Gu di Jingzhou kecelakaan. Bikin gempar seluruh kota, keluarga yang punya banyak keturunan. Baru bisa bertahan lama, Cheng Yo. Kamu Jack ini jalan-jalan, kalian anak muda. Lebih ada bahan obrolan. Zhang Yingyi, jangan kira masuk keluarga Song. Bisa mengaturku, batu loncatan untuk pernikahan politik sepertimu. Aku nggak suka. Tuan muda Song. Ternyata kamu bukan cuma ginjalnya jelek, otaknya juga bermasalah. Shang Yingyi. Jangan coba-coba uji batas kesabaranku. Wah, Shang Yingyi. Tuan muda Song, kamu harusnya foto röntgen. Lihat otakmu, apa cuma sebesar kismis. Bersin dikit bisa keluar. Kamu. Kamu juga bilang kita cuma nikah politik. Aku pasti prioritaskan kepentingan keluarga. Kamu kira aku buta beneran suka sama kamu? Timun busuk. Kamu. Kamu tunggu saja. Halo. Lu Huai, sekarang juga datang ke sini. Nona Shang, sekarang bukan jam kerja. Jangan lagi. Hari ini ulang tahunku. Aku butuh teman. Alamat. Kok minum segitu banyak? Nggak tanya kenapa aku panggil kamu? Kamu kan bilang, suruh aku temanin kamu main sandiwara. Di bawah, ada pesta ulang tahunmu. Bukan. Ini pesta tunanganku. Kamu mau nikah, masih cari aku? Aku nggak minta kamu temanin tidur, atau mau coba? Asyik yang mempermainkan orang? Hei. Dari kecil sampai besar. Selalu orang lain yang pilihkan untukku. Aku belum pernah pilih sendiri apapun. Kecuali kamu. Sekarang kamu bisa pilih pergi. Aku tidak mau jadi orang ketiga. Kita cuma hubungan kerja biasa.
Bibirmu lembut banget. Shang Yingyi. Kau mati di mana saja? Shang Yingyi. Kok bisa kamu? Kau tahu hari apa ini? Pakai baju seperti ini mencariku. Maksudmu apa sih? Kak Yo, aku cuma kangen banget sama kamu. Aku sekarang benar-benar tidak merasa aman. Kamu mau menikah, jangan-jangan ninggalin aku? Jiying, kamu. Kak Jo. Biarkan aku melayanimu sekali lagi hari ini. Setelah ini tidak akan ganggu lagi. Uang akan kucari cara kembalikan, jangan hubungi aku lagi. Wah, berani sekali. Awalnya mau memanfaatkanmu. Langsung hancurkan pernikahan dengan keluarga Song. Sekalian ungkap identitas, menarik perhatian keluarga Gu. Sepertinya sekarang harus pakai rencana B. Kak, tadi kemana? Upacara tunangan sebentar lagi dimulai. Sama seperti yang Master Song, lapar jadi cari makan. Ini, mulai sekarang kau adalah menantu keluarga Song. Bibi Sanggat. Tidak sabar untuk membawamu pulang. Terima kasih Bibi Song, aku juga sudah siapkan hadiah spesial. Shang Yingyi, kau mau main apa lagi? Ini semakin paham diri. Setelah menikah, bisnis keluarga Shang dan Song pasti akan semakin jaya. Betul-betul, Lao Song. Kita sudah jadi satu keluarga, urusan bisnis. Harus saling bantu ya. Pasti-pasti. Terima kasih untuk media yang hadir pada acara tunangan dua raksasa industri high-tech. Keluarga Shang dan Song. Sekarang saya umumkan. Tunggu sebentar. Masih ada tamu sangat penting yang belum datang. Mari sambut Nona Sujiaing. Lepaskan aku. Lepaskan. Kau gila. Berani-beraninya bikin ulah di sini. Kak Jo. Aku juga tidak mau menyusahkanmu. Tapi, aku hamil. Astaga, berita bombastis seperti sinetron pasti jadi headline. Paman Song, Bibi Song, hadiah ini. Apakah kalian puas? Cucu buyut. Sudah cukup. Ini, APA yang kau bicarakan? Lao Song, pasti ada kesalahpahaman. Tuan Song pasti bukan orang yang sembarangan. Benar, benar. Perempuan seperti ini, siapa tahu sudah berapa banyak lelaki yang jaga. Jelas-jelas dia sengaja memfitnah, baru bilang anak itu adalah anak Tuan Song. Kakak Chenyo, aku sudah mengikutimu sejak kuliah. Tidak ada lelaki lain yang menyentuhku. Ini tidak mungkin. Aku selalu mengambil tindakan pencegahan. Bagaimana mungkin anak ini adalah milikku? Sudah cukup. Anak durhaka. Kau telah mempermalukanku. Minggir. Bawa perempuan ini pergi. Blokir tempat ini, urus para wartawan. Skandal hari ini tidak boleh bocor keluar. Upacara pertunangan hari ini dibatalkan. Kerjasama antara keluarga Song dan Shang berakhir di sini. Lao Song, pertimbangkan lagi. Keluarga Shang tidak akan mempermasalahkan ini. Benar, benar. Lelaki mana yang tidak pernah melakukan kesalahan? Bibi Wang. Jangan karena kau sendiri adalah wanita simpanan yang naik kelas, lalu memaafkan semua lelaki di dunia ini. Kau? Dia memang bukan orang yang baik. Kau! Tapi Paman Song, Anda jelas orang yang bijaksana. Paman Song, meskipun kita tidak menikah, kerjasama ini tetap bisa berjalan. Oh? Apa maksudmu? Paman Song, saya tahu.
Anda memulai bisnis di industri kuliner, sedangkan keluarga Xiang adalah pengembang properti lama. Proposal ini tentang pengembangan tanah di selatan kota dan pembangunan pusat perbelanjaan bersama. Mohon Anda melihatnya. Yingyi, proposal ini memang menarik. Kudengar kamu belajar seni lukis di Amerika. Bagaimana bisa begitu ahli di bidang keuangan? Paman Song tidak tahu. Saya mengambil jurusan seni lukis di Amerika. Dan juga gelar ganda di bidang bisnis. Perempuan Kessel, ini berani berbuat curang di belakangku. Benar-benar generasi muda yang mengagumkan, Lao Shang. Putrimu sangat luar biasa. Lebih beruntung dariku. Yingyi memang bagus, tapi masih muda. Masih butuh pengalaman. Paman Song, proposal ini sudah saya siapkan selama setengah tahun, sangat matang. Tanah di selatan kota sudah saya beli. Sekarang hanya butuh modal awal. Yingyi, dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Untuk membeli tanah? Dari mana lagi uangnya? Ayah ibu masih belum mengerti. Ini adalah jebakan yang dibuat Shang Yingyi. Menunggu keluarga Song terjebak. Cayam, nanti aku urus kamu di rumah. Yingyi, Proposal ini akan saya pertimbangkan dengan serius. Yingyi, kamu keluar sebentar. Aku ada yang mau bicara. Ayah, kenapa? Sudah berani mengakali ayahmu sendiri. HMPH. Dibandingkan dengan ayah yang istri baik mendukung ambisiku. Meninggal kuburan istri untuk menyambut yang baru. Aku masih jauh lebih rendah. Baik, kita lihat nanti. Kakak, kamu tidak APA? Ayah bukan ITU maksudnya. Aku. Simpan sikap munafik yang kamu pelajari dari ibumu. Kalau benar-benar merasa bersalah, pergi bawa ibumu. kakak baru pulang ke luar negeri, sudah mau meninggalkan keluarga Shang lagi. Meninggalkan aku, kami? Hai Miao Miao. Bagaimana persiapan di sisi Sujiaing? Ambil uang dan pergi. Shang, kamu luar biasa. Berani menyuruh orang menggoda tunanganmu sendiri. Apa pikiranmu? Mengacaukan pesta pernikahan, mendapatkan investasi keluarga Song. Hanya langkah pertama rencana. Selanjutnya, harus segera menarik keluarga Gu dari Beijing masuk permainan. Bibirmu sangat lembut. Jadi kekasihku, bagaimana? Apa? Aku segera ke sana. Kakak, apakah itu telepon dari rumah sakit? Apakah ibu ada masalah? Tenang, kakak ada di sini. Kamu tidur saja. Ibu, jangan takut, aku di sini. Huai. Kamu datang. Kenapa tempat tidur ibuku dipindahkan dari kamar? Aku juga dalam posisi sulit, tapi tempat tidur kamar VIP. Sangat langka. Sekarang ini perintah dari kepala bagian. Kamar rawat inap sudah dipakai orang lain. Kalian ini menyalahgunakan wewenang, melanggar aturan. Menyalahgunakan wewenang? Aku punya banyak uang. Mau pakai semaunya. Bawa sakit-sakit ini. Ibu, pergi dari sini. Jangan menularkan sial padaku. Wah, berani-beraninya kau memukulku. Hari ini aku harus menghancurkan tanganmu. Hei, berhenti. Aduh, sakit-sakit. Kau berani menyentuh orangnya Nona Shang? Mau mati. Aduh, Kak, sakit-sakit. Aku tidak berani lagi. %80 peralatan rumah sakit ini didanai oleh keluarga Xiang. Aku penasaran, kepala bagian mana yang begitu berani? Berani mengeluarkan orangku dari VIP. Nona Shang, ini semua salah paham.
Aku akan segera membawa pasien kembali, mengatur perawat terbaik untuknya. Eo. Tenang, jangan khawatir. Bagaimana? Kalau belum puas, lanjutkan pukul sampai puas. Maaf kak, aku salah. Buang dia keluar. Kita hanya hubungan kerja, aku tidak ingin berhutang banyak padamu. Aku tidak memintamu membayar. Takut apa? Atau pikiran kecilmu ini memikirkan hal lain? Kau terlalu banyak berpikir. Ini uang lelah dari Nona Shang untukmu. Dan biaya pengobatan. Terima kasih, Kak. Kalau Nona Shang ada pekerjaan, bilang padaku. Aku bisa memerankan apa saja. Huai, Pulangla. Ada perawat yang menjaga. Jangan khawatir. Tidak apa-apa. Nona Shang, cepat masuk. Tante, sudah lebih baik? Sudah jauh lebih baik. Hari ini berkatmu, Nona Shang. Kami tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu. Tidak usah khawatir, Tante. Mengingat hubunganku dengan Lu Huai, jangan terlalu terbebani. Kamu dan Lu Huai, hubungan APA? Aku Kakak Shang adalah pacar kakakku. Apa yang kau bicarakan? Dan, kenapa kau ikut ke sini? Kakak Shang, kakakku itu pendiam. Tapi sebenarnya di hatinya hanya memikirkanmu. Lu King, Kakak Shang, sudah malam begini. Kenapa kamu masih pakai kacamata hitam? karena mata kakak bengkak, bukan begitu? Dengar Tante ada masalah, langsung buru-buru datang. Tapi ada yang nggak ngerti terima kasih. Huai. Ini salah kamu. Masa bisa cuekin Nona Shang? Tante, panggil aku Xiang-Xiang aja. Shang, tenang aja. Aku pasti akan mendidiknya dengan baik. Kuma, sudah lewat begini. Kalau nggak keberatan, mampir dulu ke rumah tante semalam. Ibu. Tentu nggak keberatan. Ayo tunjuk jalan. Rumahku sederhana, kamu gak bakal nyaman. Lumayan kok, hangat. Lebih baik dari tempat tinggalku di luar negeri dulu. Bisa gak kamu jujur? Dan, tujuanmu datang ke sini sebenarnya apa? Aku sudah jujur. Percaya atau enggak, terserah kamu. Aku mau mandi. Oh iya, ambilkan aku segelas susu yang hangat. Wangi banget. Rasa jeruk manis. Lu Huai, kamu mikir apa? Habis malam ini, harus putusin hubungan dengan cewek ini. Kamar tidur sudah kusiapkan. Mandi. Kamu berdiri di situ ngapain? Susuku mana? Siapa suruh pakai bajuku sembarangan? Aku lihat baju ini tergantung di kamar mandi, ya aku pakai. Oh, ternyata kamu. Kalau gitu aku lepas deh. Shangingi. Wajahmu. Kamu cerewet banget. Aku mau tidur. Luka di wajahmu. Sebenarnya kenapa? Pengen tahu? Kalau gitu tidur bareng.
Jangan-jangan tadi malam aku mimpi basah? Oke, aku balik ke kampus sekarang. Katanya Nona Shang baru pulang dari luar negeri. Langsung dapat pendanaan dari Song Group. Jago banget sih. Jago-jagoan juga cewek. Bos Shang pasti akan menyerahkan perusahaan. Ke anak bungsu. Mohon maaf, para pemegang saham sudah menunggu lama. Rapat akan segera dimulai. Tunggu. Investor terbesar belum datang, kalian sudah mau rapat? Inikah cara Shang Group menyambut tamu? Maaf, silakan lewat sini. Silakan duduk di sini. Song Xiao, hati-hati, duduk yang mantap. Mari kita mulai. Ini adalah semua rencana pembangunan Mall Chengnan. Jika ada yang punya saran, nanti asisten saya akan mengirimkan data kepada kalian. Jika ada saran, silakan langsung disampaikan. Saya tidak setuju. Song Xiao, jika ada saran, juga bisa disampaikan. Tidak ada saran. Kalau harus bilang satu, itu membosankan. Seperti dirimu sendiri, hambar. Song Xiao, Bos Song memanggilmu untuk menandatangani kontrak. Tidak, karena kontrak ada di tanganku, berarti aku yang menentukan. Shang Yingyi, berani tidak bertaruh denganku? Jika proyek ini gagal, kamu harus di mall terbesar. Di Ai Cheng. Gantung spanduk, berlutut dan nyanyikan Chon Kuer untukku. Song Xiao, jika ini adalah syarat utama untuk menandatangani kontrak, saya tidak keberatan. Asalkan Paman Song setuju. Aku bisa menggantungmu di mall. Biar kamu terbang bebas juga boleh. Song Xiao, si Pat Banggun. Shang Yingyi, Jika aku menang, kamu harus mundur dari pertunangan. Kamu tunggu saja, proyek ini pasti gagal. Sejak malam itu, dia tidak pernah menghubungiku lagi. Apa? Dia tidak puas denganku? Huaigo, Melamon APA. Kok wajahmu merah banget? Lagi baca buku yang beneran? Pergi. Berani sekali dia. Yingyi tidak hanya merebut proyek Laosong, Tapi juga mengadakan rapat pemegang saham tanpa izin. Aku belum mati. Sudah, anak Yingyi ini. Dari kecil punya pendirian, tapi tidak menyangka. Dia merencanakan ini begitu lama. Dia benar-benar mengincar Shang Group. HMPH mengincar? Kalau begitu, tutup jalannya, biar dia tahu, jahe. Tua lebih pedas. Tidak boleh. Ayah, kakak baru pulang, kamu mau mengusirnya lagi? Kurang ajar. Dengarkan baik-baik. Jie Shengyi, bukan saudara kandungmu. Dia kembali untuk merebut warisanmu. ya berikan saja padanya. Dari kecil sampai besar, aku tidak pernah ingin bersaing dengan kakak. Kenapa keluarga kita tidak bisa hidup rukun bersama? Cukup. Aku sudah susah payah membantumu, kamu lupa 8 tahun lalu. Shang Yingyi hampir menenggelamkanmu? Waktu itu kakak hanya terlalu marah, tapi aku tahu di hatinya. Dia masih peduli padaku. Tanah ini adalah pusat kota untuk mall masa depan. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. King, halo. Kakak Shang, operasi ibu berhasil. Dan sudah keluar dari rumah sakit. Selamat ya. Nanti aku akan berkunjung kalau ada waktu. Kakak Shang, apakah kamu bertengkar dengan kakak laki-laki? Akhir-akhir ini sering terlihat dia melamun memandang ke meja putih. Dan terlihat murung. Satu malam bersama, setelah tidur langsung kabur.
Memang trik yang tak pernah lekang oleh waktu. Cepat sekali terjerat, keluarga Gu dari kota Jing. Sudah menunggumu lama. Ada yang meninggal. Seorang rekan kerja tidak mengencangkan sabuk pengaman, jatuh dan meninggal. Apa? Hilliard, Nona Shang, kami dengar proyek mal kerjasama Anda dengan keluarga Song baru dibangun. Sudah ada korban jiwa, bisakah jelaskan secara detail proses kejadiannya? Nona Shang, apakah ini akan mempengaruhi kerjasama Shang dan Song? Nona Shang, apakah keluarga Song akan menarik investasi karena ini? Tidak akan menarik investasi. apakah keluarga Song kami orang yang tidak bertanggung jawab? Investasi sebesar ini, mau ditarik begitu saja? Sebelum bertanya, pikir dulu pakai otak. Kamu mau apa? Aku tentu datang untuk membantumu. Bukan, pandanganmu itu, jangan-jangan mengira aku yang mengatur ini? Aku Song Chenyo bertindak jujur dan terbuka. Tidak akan melakukan hal-hal kotor. Pembangunan tanah di selatan kota adalah kerjasama pertama keluarga Shang dan Song, sangat penting. Jadi tidak mungkin mengurangi bahan bangunan. Dan kami sangat berduka atas kecelakaan ini. Akan memberikan kompensasi yang sesuai kepada keluarga korban. Shang Yingyi, kamu terlalu naif. Pertunjukan baru saja dimulai. Kamu bohong. Ini bukan kecelakaan. Saya keluarga almarhum, ini bukan kecelakaan. Ini jelas-jelas bos yang tidak bermoral. Dia menggunakan bahan bangunan yang tidak memenuhi standar. Membuat suami saya terjatuh dan meninggal. Saya tidak mau kompensasi. Nyawa dibayar nyawa, kenapa ada serpihan kayu di bata ini? Astaga, perusahaan sebesar grup Shang berani memalsukan bahan bangunan. Ini masalah nyawa manusia. Benar? Shang Zhenyu, untuk melawanku, kau bisa. Turun sampai segitunya? Shang Yingyi, kau gila. Keluarga Song menginvestasikan miliaran untukmu, jika kau ingin mati. Jangan libatkan keluarga Song sebagai tameng. Song Chenyo, gunakan otakmu, bisa tidak? Aku tahu, tidak ada gunanya berbicara sekarang, tapi aku jamin. Bahan bangunan tidak ada masalah. Aku akan meminta tim pengacara bekerja sama dengan polisi untuk menyelidiki. Jangan dengarkan omong kosongnya, dia hanya seorang bos yang tidak bermoral. Hari ini, aku pasti akan membuatnya membayar nyawa suamiku. Pembunuh, bajingan, aku ingin kau membayar nyawa. Lu Huai, tolong, cepat panggil orang. Kau akan dapat balasan, bajingan. Kau akan dapat balasan. Lepaskan aku. Nona Shang, bisakah Anda menjelaskan tentang bahan bangunan? Dan masalah kualitas? Nona Shang, siapa pria yang menolong Anda tadi? Apa hubunganmu dengannya? Bukankah Anda sedang dekat dengan Penris keluarga Song? Jangan tanya lagi, ayo kita bawa Anda ke rumah sakit. Nona Shang, jawab pertanyaan kami. Shang Yingyi, kau tidak punya hati nurani? Tinggalkan aku sendirian di sini. Tuan Song, apa pendapat Anda tentang insiden di grup Shang? Ini? Apakah Tuan Song akan terus berinvestasi? Apakah perjuangan Anda dengan Nona Shang akan terpengaruh? Pergi sana. Lu Huai, apa kau bodoh? Situasi seperti itu kau berani maju. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Bagaimana? Aku lebih ingin tahu, tanpa aku, bagaimana denganmu? Shang Yingyi. Sebenarnya kita ini hubungan apa sih? Setelah malam itu, kamu pergi tanpa pamit, nggak balas pesan, nggak angkat telepon. Kamu anggap aku apa? Mainan? Terus menurutmu, kita ini hubungan apa? Halo? Kamu masih berani keluyuran di luar? Proyek sepenting ini bisa kamu bubarkan. Kamu tahu konsekuensinya seberapa parah? Cepat balik sekarang. Kenapa proyeknya hancur? Kamu lebih tahu daripada aku. Aku lihat beritamu di HP, baru buru-buru ke lokasi. Ada masalah serius? Nggak apa-apa. Cuma bakal hidup seperti orang buangan, nggak punya rumah buat sementara waktu. Lu Huai. Boleh nggak kamu menampung aku?
Aku cuma masak beberapa hidangan rumahan sederhana. Xiang, jangan jijik. Wanginya enak banget. Daging merah buatan mamaku enak banget, coba deh. Eyo. Cicipin. Bersama mereka, aku malah merasakan kehangatan yang sudah lama hilang. Memanfaatkan kebaikan keluarga Lu, apa ini benar? Shang, apa makanannya nggak cocok? Masa sih? Enak banget, beneran, rasa daging merah ini. Sama persis kayak yang dulu dimasakin ibuku. Rasanya sama. Bagus. Asal Shang suka, ingat ya. Di sini, mulai sekarang juga rumahmu. Makan sayur lebih banyak. Kakak Shang, lihat nih, ini foto kakakku waktu kecil. Konyol banget kan? Apa istimewanya? Sini. Makasih. Foto ini waktu dia umur 6 tahun. Baru sampai di rumah kami, waktu itu penakut banget. Nggak berani ngomong. 6 tahun. Tante, dia diadopsi waktu umur 6 tahun? Iya, waktu itu Anak yang malang, sebenarnya aku pengen banget ngajak dia. Cari orang tua kandungnya. Dia keras kepala banget. Selalu bilang hanya ingin merawat aku dan King. Bu, hal-hal yang sudah lewat, jangan dibahas lagi. Ahuai, ternyata darah keluarga Gu mengalir dalam dirimu. Hak Huai. Xiao Chuan, ada apa sampai buru-buru begini? Selesai. Selesai semuanya. Pembeli yang membeli kode kita. Hari ini tiba-tiba mengingkari janji, uang pelunasan tidak dibayar sama sekali. Ini salahku, klien bilang untuk menghindari pajak, suruh kita tanda tangan dulu. Kontrak transfer hak kita ini, bilang uang pelunasan besok sampai. Aku waktu itu terlalu buru-buru, tidak baca dengan teliti langsung tanda tangan. Ini kontrak sepihak, setelah tanda tangan membuat kita melepaskan semua hak. Ini salahku, menghancurkan kerja keras kita berdua. Lagi-lagi taktik Xiang Zhenyu. Dia ingin memutus rantai pendanaan keluarga Lu dari sumbernya. Serahkan masalah ini padaku. Lagi pula kamu pacarku. Membantumu itu hal yang mudah. Kak Huai, kamu benar-benar dapat jodoh orang kaya ya? Ini kantor kalian. Peralatan dan jaringan semuanya yang terbaik. Dan tidak akan ada yang mengganggu kalian. Kakak Gepar. Kamu benar-benar orang tua keduaku. Keluar. Oke, aku keluar beliin kalian makanan. Tidak akan jadi lampu latar. Lihatlah. Dia saat bekerja serius, sepertinya cukup menarik. Song Chengyu. Dia telepon mau apa? Shang Yingyi, dasar perempuan bajingan. Kenapa waktu itu meninggalkan aku sendirian, dan juga Kenapa di sini ada bau laki-laki liar? Ada urusan bilang, tidak ada urusan minggir. kamu lihat jelas, masalah di proyek itu ulah ayahmu yang baik itu. Shang Zhenyu yang mengatur di belakang. Aku sudah meyakinkan ayahku, kasih kamu kesempatan lagi. Tapi kamu harus setuju, melanjutkan pertunangan kita. Song Chengyu. Kita hanya hubungan kerja, urusan masing-masing. Jangan-jangan kamu benar-benar jatuh cinta padaku? Jangan berhayal, aku hanya tidak ingin investasiku sia-sia. Kamu bekerja keras. Semua untuk si tampan itu kan? Dia kan hanya mainanmu, jangan-jangan kamu jatuh cinta padanya? Dia bukan mainan, tolong jaga mulutmu. Kamu serious? Baiklah. Aku ingin lihat bagaimana kamu menyelesaikan. Drama anak kaya dan anak miskin ini. Keluar, Lu Huai.
Shang. Ulangi lagi. Apa? Sore tadi. Apa yang kamu katakan ke Song Chengyou? Wanita ini semakin menarik, Yang Master Song. Tuan Li mengundangmu minum di YC. Mau memperkenalkan beberapa model muda, tidak mau. Bilang pada mereka, aku akhir-akhir ini sibuk, tidak ada waktu, juga tidak mau minum-minum. Dan tidak mau bertemu dengan wanita-wanita itu. Setiap hari melamun sambil tersenyum melihat foto Nona Shang. Apa yang kamu omongkan? Apa aku tersenyum bodoh? Aku sedang berpikir. Berpikir bagaimana mendapatkan wanita yang tidak tahu berterima kasih ini. Apa aku benar-benar jatuh cinta? Ayo, pergi. Baik. Tunggu sebentar. Shang Yingyi, enter aku. Kamu tidak punya mobil sendiri? Aku tidak peduli. Shang Yingyi, hari ini aku punya hal yang sangat penting untuk kukatakan padamu. Aku suka kamu. Sekarang aku memberimu kesempatan untuk mengejarku. Dan masuk ke keluarga Song, hargai baik-baik ya. Wajah kiri, lihat APA. Mau mengejar Shang Yingyi, pantaskah kamu? Aku muda. Kamu tunggu saja. Pria. Teman-teman media, para pemegang saham, hari ini. Dengan perasaan sedih yang mendalam. Aku ingin mengumumkan sesuatu. Futureku, Shang Yingyi. Dalam proyek renovasi selatan kota, demi kepentingan pribadi. Menggunakan material bangunan ilegal. Tidak hanya menyebabkan Himation pekerja yang tidak bersalah. Tetapi juga menghancurkan reputasi ratusan tahun keluarga Shang. Bos Shang, Max Adanda. Penanggung jawab kecelakaan kali ini adalah Nona Shang Yingyi. Aku yang gagal mendidik. Demi memberi jawaban. Pada korban proyek Chengnan, saya usulkan. Agar semua pemegang saham melakukan voting. Untuk mencabut semua kepemilikan saham Shang Yingyi. Dan mengusirnya dari perusahaan Shang. Setuju. Jangan sampai satu tikus busuk mengotori nasi sepanci. Setuju. Harus dihukum tegas. Shang Yingyi, maksudmu ditambut APA? Tentu saja buat usir kamu. Lihatlah, dia durhaka dan tak punya penyesalan. Yingyi, ibu tahu kau tak pernah mau menerima ibu tiri, tapi ayahmu. Juga demi kebaikanmu. Bagaimana bisa bicara begitu? Ayah, ibu, kakak, jangan bertengkar lagi. Aku percaya kakak, pasti ada kesalahpahaman. Sujud minta maaf ke keluarga korban. Pergi dari Shang, tak tahu malu. Berani Dareng. Baik, sekarang akan kuperlihatkan dengan jelas. Siapa dalang sebenarnya di balik semua ini? Ganti barang yang lulus uji, bayarmu tak akan kurang. Masih ada yang seperti ini? Ini. Dia yang hubungi buzzer dan media untuk memfitnahku. Menjebakku. Semua bukti, kalau mau lihat. Bisa cari kapan saja. Wah, ada plot twist di bawah ini. Semua omong kosong. Dia memfitnah. Hey, Tuan Shang Xingyue. Kami duga terlibat penipuan bisnis dan penganiayaan. Harap ikut kami untuk diperiksa. APA maksudnya, aku tak bersalah. Ini semua gara-gara anak durhaka yang menjebakku. Aku tak bersalah. Kalian ini apa sih? Shang Yingyi. Jangan senang dulu. Zenyu pasti bisa keluar. Nanti, ku buat kau bayar 10 kali lipat. Oh ya? Aku tunggu saja. Huang Sangmei. Kami polisi unit pidana Polda Jinghai. Tersangka Shang Shenyu telah mengaku jujur.
Tindak pidana, mendakwa Anda terlibat perencanaan. Harus segera operatif dengan penyelidikan. Apa? Dia mengakuiku? Ternyata, burung sehutan bertarung saat terdesak. Lebih seru dari yang dibayangkan. Pertunjukan sesungguhnya baru saja dimulai. Grup Shang, setelah saham anjlok hari ini, bangkit kuat. Manchen CEO Shang Junwei ditangkap atas dugaan berbagai kejahatan. Shang Yingyi ditunjuk dalam situasi kritis. Mendapat dukungan dari mayoritas pemegang saham, mungkin akan menjadi CEO baru keluarga Shang. Berubah haluan sesuai situasi, itu wajar. Bekerja tanpa henti selama seminggu. Orang besi pun tidak tahan. Shang Yingyi. Lu Huai. Shang, kamu sudah bangun. Ayo, cepat minum bubus lagi masih hangat. Terima kasih. Penyakit lambungmu sudah sangat parah. Dokter bilang, jika kamu terus tidak peduli dengan kesehatanmu, akan terjadi masalah besar suatu hari nanti. Kamu ini terlalu keras kepala. Kedepannya, biar Ahuai lebih sering mengawasimu. Shang. Ada apa? Chen baru saja menelepon, katanya. Game kita memenangkan penghargaan di kompetisi pemrograman mahasiswa internasional, meraih medali emas. Dan versi beta setelah dirilis, datanya sangat bagus. Mendapat banyak penggemar setia. Bagus sekali. Mungkin, langkah yang kuambil ini tidak salah. Seperti yang kalian lihat, game bernama Abyss ini. Sekarang potensinya sangat besar, jadi aku memutuskan. Dipimpin oleh grup Shang, secara resmi meluncurkan game ini. Untuk operasi komersial dan mempersiapkan IPO. Aku pikir bagus, Bos Shang bijaksana. Mengikuti Anda, pasti bisa dapat untung besar. Benar, industri game adalah industri yang sedang booming saat ini. Akhirnya keluarga Shang menyusul gelombang ini. Ini bukan pemberitahuan, tapi perintah, rencana detailnya. Akan segera dibagikan ke semua orang, rapat selesai. Berdasarkan investigasi, kakek Gu juga ada di Haicheng malam ini. Adalah kesempatan terbaik untuk Lu Huai bertemu keluarga. Ternyata benar. Penampilan itu penting, malam ini sebagai pendampingku. Jangan sampai mempermalukanku. Kenapa? Kamu sampai terpana. Shang. Malam ini, kamu akan menjadi pusat perhatian. Malam apa aku bukan? Ahuai, pernahkah kamu berpikir untuk mencari keluargamu? Tidak. Aku, ibu, dan King. Bertiga hidup bahagia, sekarang karir juga sudah stabil. Shang. Aku akan memberimu kehidupan yang kamu inginkan. Bagaimana jika aku menginginkan lebih dari ini, Lu Huai? Semoga kau tahu tujuan awalku mendekatimu. Jangan salahkan aku. Shang, ada sesuatu yang mengganggumu? Tidak. Hanya saja, sudah lama aku tidak merasa santai seperti ini. Aku di sini, tidurlah dengan tenang. Hati-hati.
Tuan, hari-hari. Dokter, Pasien sudah terlepas dari bahaya maut, tapi pendarahan dalam masih parah. Saat ini masih dalam proses penyelamatan. Nona Shang, Tuan sudah sadar dan ingin bertemu denganmu. baik. Silakan. Kau adalah Shang Yingyi? Benar. Aku sudah menyelidiki ini, kecelakaan itu adalah perbuatan Shang Zhenyu. Menyewa pembunuh, targetnya adalah kau, dan pemuda di sampingmu yang bernama Lu Huai. Dia adalah cucu keluarga Gu yang hilang selama 20 tahun. Namanya Gu Huaixi. Sebenarnya, kau sudah tahu dari awal, bukan? Kau ingin memanfaatkan identitasnya untuk membantumu melawan. Shang Zhenyu. Lalu merangkul keluarga kami, keluarga Gu. Kalau begitu, aku akan memberimu dua pilihan. Ambil uang ini dan menghilang selamanya, atau... Aku pilih yang kedua. Oh, Pak Gu. Aku bisa meninggalkan Lu Huai, tapi dengan satu syarat. Aku harap keluarga Gu bisa menggunakan semua sumber daya yang ada untuk membuat Shang Zhenyu menghabiskan sisa hidupnya di penjara tanpa kesempatan untuk bangkit kembali. Baik, sepakat. NAK, kau sudah sadar. Aku adalah kakekmu. Di mana Shang Yingyi? Di mana dia? Dia sudah pergi. Ini yang dia tinggalkan untukmu. Lu Huai, saat kau membaca surat ini, aku sudah berada di pesawat menuju luar negeri. Jangan cari aku. Selamat juga, kau telah kembali ke akar keluarga dan posisi yang seharusnya. Tebakanmu benar, sejak pertama kali melihatmu di bar. Aku sudah tahu identitasmu. Mendekatimu. Hanya untuk memanfaatkanmu dan keluarga Gu di belakangmu. Untuk menyelesaikan balas dendamku. Sekarang, tujuanku sudah tercapai. Bagi saya, kamu juga sudah tidak berguna lagi. Antara kita. Sebenarnya hanya transaksi, tidak ada yang berhutang. Selamat tinggal. Shang Yingyi. Sungguh tidak ada yang berhutang. Lebih baik kamu jangan pernah muncul di hadapanku. Shang Yingyi. Kamu benar, aku memang tidak bisa melupakanmu. Sayangnya ini bukan cinta, tapi kebencian. Kebencian selama 5 tahun, lebih dari 1.800 hari. Kalau kamu berani kembali, jangan harap bisa pergi dengan mudah. Kamu juga harus merasakan bagaimana rasanya dibuang. Bos Lu, rapat pemegang saham akan segera dimulai. Hanya menunggu Anda. Mengerti. Lu Huai, kalau kamu ingin bermain, mari kita bermain sampai mati. Bukankah itu arah kantor Bos Lu? Bos Lu biasanya terlihat sangat dingin. Tidak terlihat begitu liar di belakang layar. Lihatlah kemeja itu. Hampir tidak bisa menutupi, bisa dibayangkan betapa sengitnya pertempuran tadi malam. Siapa wanita ICU? Berpakaian seperti itu di perusahaan. Sungguh tidak tahu malu.
Hei, bawakan aku setelan baju baru ke grup Gu. Nona Shang, hello. Saya Sulowei, sekretaris Lu Huai, sekaligus Tunanggana. Halo, saya Xiang Yingyi. Teman lama. Lu Huai. Teman lama akan memakai kemeja pria dan keluar dari ruang istirahatnya. Apa yang kamu lakukan dengannya tadi malam? Nona Shang, bisakah kamu menjauh dari pria yang sudah punya keluarga? Tidak sabar sekali, 5 tahun berlalu. Selera Lu Huai semakin buruk. Wanita pintar tidak pernah berdebat dengan wanita lain. Tapi mencari cara untuk menyelesaikan pria. Daripada menanyai aku di sini. Lebih baik minta dia mengakui secara publik bahwa kamu adalah tunangannya. Inikah wanita yang membuat Lu Huai tidak bisa melupakan? Selama 5 tahun. Ternyata wanita yang egois. Posisi Nyonya Muda Gu hanya bisa milikku. Shang, aku bilang kamu. Sangka kejam. Dulu Lu Huai demi kamu. Hampir kehilangan nyawa, masuk icu, tapi kamu malah enak-enakan. Bahkan tidak mau bertemu, habis pakai langsung dibuang. Tapi, kalau dipikir-pikir, Lu Huai itu lebih kejam lagi. 5 tahun tidak bertemu, berani-beraninya menculik orang di bandara. Menyergapmu ke perusahaan, siapa yang menyangka? Dulu masih anak miskin yang jual minuman di bar. Sekarang berubah jadi pewaris grup Gu. Ya. Ngomong-ngomong, pinjamkan mobilmu padaku. Makasih, nanti aku kembalikan. Kamu mau kemana? Pesta penyambutan, tahu? Ibu, 5 tahun lalu untuk menjatuhkan Xiang Zhenyu. Membuat grup Xiang hampir bangkrut. Kamu tidak marah padaku, kan? Ibu. Aku kembali kali ini untuk mengambil kembali semua yang menjadi milik kita. Halo. Kakak, kamu sudah pulang ke Indonesia, kenapa tidak pulang ke rumah? Aku sangat merindukanmu. Merindukan? Lebih tepatnya ingin aku mati, kan? Kebetulan, sudah saatnya aku kembali untuk menghadapi mereka. Ibu, lain kali aku akan datang lagi menjengukmu. Nona besar, akhirnya kamu kembali. Adik tahu kamu akan pulang. Sangat senang sampai masak sendiri. Menyiapkan banyak makanan untukmu. Musang berbulu domba, dia sedang main apa ini? Kakak, kamu sudah pulang, cepat duduk. Coba lihat, apakah kemampuanku memasak sudah menurun atau belum? Sejak kecil aku tidak suka bermain sandiwara. Drama kakak adik yang mesra seperti ini. Xiang Yingchuan. Aku memenjarakan ibumu, seharusnya kamu membenciku. Kakak, kamu salah. Dia yang berbuat salah lebih dulu. Itu balasan yang pantas untuknya. Aku tidak pernah membencimu. Kakak, bagaimana mungkin aku membencimu? Sekarang semua rintangan sudah bersih. Aku justru sangat ingin kamu kembali, selamanya di sisiku. Halo, Sekretaris Shang. Apa? Semua pemegang saham sudah melepas saham mereka? Kok bisa? Tidak baik, Tuan Muda. Aliran dana di perusahaan juga terputus. Kita mungkin akan bangkrut. Apa? Ini Xiang Yingyi. Sekarang, segera, kumpulkan semua pemegang saham. Aku segera ke perusahaan. Ayo, tunjukkan jalan. Ini studio yang pernah aku gunakan.
Tata ruangnya tidak berubah. Lu Huai ini orangnya sentimental ya. Nona Shang. Kau datang. Kalau begitu, aku akan langsung ke intinya. Akuisisi saham keluarga Shang. Semua itu kanjenan Kak Huai. Dia bilang, hubungan buruk kalian sudah berlarut-larut selama 5 tahun. Sudah saatnya diakhiri. Kau datang. Katakan, syarat apa yang kau butuhkan untuk membantu keluarga Shang melewati kesulitan ini. Tanda tangani ini, jadi simpananku. Siap kapan saja, tanpa status. Mungkin keluarga Shang masih ada harapan. Lu Huai, kau benar-benar membuatku muak. Shang Yingyi, penghinaan yang kau berikan padaku akan kubalas berlipat ganda. Yang di depan itu, putra kedua grup Wang. Terkenal suka wanita tapi punya banyak uang. Coba kau dekati, siapa tahu bisa dapat investasi. Ayo. Halo. Gaungku. Nona Shang, aku tahu kau tidak menyukaiku. Tapi kau tidak perlu memperlakukan aku seperti ini. Hukum dirimu 5 gelas, minta maaf padanya. Lu Huai kau hilang? Minuman ini 42 derajat. Kau mau membuatnya mati? Aku yang minum gantinya. Kek miau miau. Kalau salah harus dihukum, itu peraturan. Aku tidak apa-apa. Aku yang minum gantinya. Sekarang kau puas?
Lu Huai jangan pergi, pesta belum selesai. Shang Yingyi, kau ini wanita yang hanya bisa memanfaatkan pria untuk naik. Akan kusobek topengmu suatu hari nanti. Tuan Muda Song, ini berubah jadi baik ya. Mau jadi suami rumahan. Kau sudah bangun? Cepat mandi, bubur seafood buatan tangan Tuan Muda. Sebentar lagi selesai. Eo. Perjanjian pranikah. Shang Yingyi, menikahlah denganku. Asalkan kita menikah, keluarga Song akan membantu keluarga Shang sepenuhnya. Melewati masa sulit. Apa yang terjadi belakangan ini? Aku baru pulang ke negara ini, satu persatu datang menawarkan kontrak. Ada yang ingin memeliharaku, ada yang ingin menikahiku. Shang Yingyi, aku serius. Sekarang keluarga Shang jadi sasaran empuk. Ayahmu pasti tidak akan membiarkan keluarga Song terlibat dalam masalah ini. Bawa pulang saja. Dia akan setuju. Tunggu aku akan segera pulang untuk meyakinkannya. Halo. Shang, kabar baik sekali. Ada perkembangan soal investasi. Kirimi aku alamatnya, aku akan segera ke sana. Kenapa kamu di sini? Tadi malam, Song Chengyou, apakah menginap di sini? Kamu menungguku di sini? Lepaskan aku. Kenapa? Menolak kontrak kekasihku. Hanya untuk menerima lamaran pernikahannya? Shang Yingyi, di matamu, antara aku dan dia, siapa yang menawarkan harga lebih tinggi? Bisakah kamu tenang sebentar? Tenang? Aku melihatmu bersamanya semalaman. Bagaimana aku bisa tenang? Halo. Duh, kamu di mana? Investor sudah menunggumu sepanjang sore. Kenapa kamu mengundurkan diri lagi? Maaf, aku merasa tidak enak badan. Baiklah, istirahatlah yang cukup. Oh ya, besok adalah kesempatan terakhir. Investor itu akan memberikan pidato besar untuk alma matermu. Ini satu-satunya kesempatanmu bertemu dengannya lagi. Jangan sampai terlewat. Baik, aku mengerti. Pidato saya sudah selesai, sharing kali ini sampai di sini. Semoga adik-adik sekalian bisa menciptakan kejayaan bersama. Bagus. Huai, proyek abis yang kamu kembangkan. Sudah aku lihat. Luar biasa, generasi muda memang mengagumkan. Senior Wang terlalu memuji, aku masih harus banyak belajar dari Anda. Masa depan ada di tangan generasi muda seperti kalian. Generasi muda adalah masa depan negara. Semangat! Nona Shang. Kebetulan sekali, kamu juga datang mendengarkan pidato.
Boss Wang, mungkin kamu tidak tahu. Nona Shang ini adalah tokoh terkenal di kota Hai. Demi merebut harta keluarga, dia sendiri memasukkan ayah dan ibu tirinya ke dalam penjara. Sekarang perusahaan hampir bangkrut, dia ingin mengulangi trik lama. Naik dengan bergantung pada satu demi satu pria. Boss Wang, investor terhormat seperti Anda harus waspada, jangan sampai tertipu oleh penampilan wanita seperti ini. Astaga, dia itu Shang Yingyi. Terlihat cantik, tapi kok hatinya begitu kejam. Su Luowei, sudah cukup kamu berbuat onar. Chen Chuan, ambil kunci apartemen dari sekretaris Su, apartemenku. Bukan sembarang orang bisa masuk. Hei, Huaijia. Demi wanita itu, dia menghinaku di depan umum. Wei, tenang saja. Cucu menantu yang aku akui hanya kamu. Wanita licik seperti Shang Yingyi. Yang reputasinya buruk, jangan pernah bermimpi masuk. Pintu keluarga Gu. Shang Yingyi, jangan salah paham. Aku dan Su Luowei hanya berpura-pura. Semua diatur oleh kakek, tidak ada apa-apa antara aku dan dia. Hubunganmu dengannya bukan urusanku. Tapi dia tidak salah, aku sekarang memang butuh. Naik dengan bergantung pada pria. Jadi, apakah kamu bersedia menerima pernikahan politik dengan Song Cheng Yao? Bos Lu, kamu juga dengar. Kakekmu tidak akan menerimaku, lebih baik kamu ikuti perkataannya. Cari gadis baik dari keluarga terhormat untuk menikah, kita. Berhenti sampai di sini. Baik, aku mengabulkanmu. Berhenti. Sangat kesal. Su Luowei itu benar-benar penggekal. Investasi yang bagus, dia acak lagi olehnya. Mungkin. Aku harus berterima kasih padanya. Shang, kamu tidak demam kan? Ngapain berterima kasih padanya? Aku justru butuh eksposur yang dia berikan. Rencana perusahaan siaran langsung. Shang, kamu mau live streaming jualannya? Industri properti sudah lama merosot. Sudah 5 tahun yang lalu. Keluarga Shang seharusnya berubah haluan. Sekarang isu ini jadi besar. Ini kesempatan bagus untuk memanfaatkan momentum ini, perusahaan media saya akan berkembang. Xiaohuai. Bu, aku rasa memaksakan tidak akan membawa kebahagiaan. Kalau kau tidak suka, jangan memaksakan diri. Apa maksudmu memaksakan? Luowei adalah calon cucu menantu yang aku pilih. Aku sudah putuskan, besok akan umumkan identitasnya, segera. Tetapkan pernikahan. Dan kau, jangan lagi berhubungan dengan Shang Yingyi itu. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika keluarga Shang tidak bisa. Bangkit lagi. Urusanku, tidak perlu ibu ikut campur. Peristiwa 5 tahun lalu, hari ini, aku hanya menyampaikan fakta. Pertama, Xiang Zhenyu dan Huang Songmei. Mereka demi merebut perusahaan dalam proyek pembangunan. Mall di selatan kota,
mengganti material berkualitas rendah, mengabaikan nyawa orang. Kedua, setelah aku selidiki kebenarannya, mereka menyewa pembunuh untuk menghilangkan saksi. Meski mereka keluargaku, tapi mereka penjahat. Aku yang menyerahkan mereka ke penjara adalah tindakan yang benar, tanpa penyesalan. Keluarga Xiang yang dulu sudah menjadi sejarah. Hari ini, aku akan memimpin keluarga Xiang yang baru. Masuk ke bidang media dan kosmetik. Ini adalah merek pertama yang kami kembangkan. Jinlan. Sekarang, secara resmi membuka pendanaan tahap pertama. Ayah, kau lihat kan, aku bilang dia punya kemampuan bangkit dari keterpurukan. Shang Yingyi memang orang yang luar biasa. Proyek ini, keluarga Song akan investasi. Bagus. Mengapa? Baik 5 tahun lalu maupun sekarang. Yang kau pilih. Bukan aku. Besok adalah pesta pertunanganmu dengan Luo Wei. Pulang lebih awal untuk persiapan. Selamat ya. Terima kasih. Kenapa hati ini masih sakit, Xiang Yingyi? Kau benar-benar tidak berguna. Apa kau benar-benar ingin aku bertunangan dengan orang lain? Bahkan tidak ada satu kata pun untuk menahanku. Ternyata, dari awal sampai akhir, aku cuma alat buat bikin dia nunduk kepala. Lu Huai, kamu benar-benar tega banget. Nona Xiang, maaf ya sebelumnya. Semoga kamu nggak dendam. Hari ini kan hari bahagia aku sama Ahuai. Aku mau bersulang sama kamu. Nona Xiang, masak segitu aja nggak mau kasih muka. Xiang Yingyi, aku bakal hancurin reputasimu, biar semua orang tahu sifat mesummu yang sebenarnya. Nona Xiang, maaf banget. Di atas ada kamar tamu, bisa buat bersih-bersih. Sekalian istirahat sebentar. Siapa? Siapa kamu? Kamu ngapain? Ada yang bayar aku buat melayani kamu dengan baik. Keluar! Pak Li, perkenalkan, ini Luo Wei. Anak yatim teman seperjuanganku. Juga calon menantu perempuan pilihanku, cantik kan? Dia pergi kemana? Kok lama banget belum balik? Kamu berani mukul aku? Kamu di mana? Di ruang VIP lantai atas. Ahuai, hari ini kan pesta tunangan kita. Kamu yakin mau ninggalin aku lagi di depan semua orang? Demi si jalang itu? Minggir. Xiang Yingyi.
Shang. Jangan takut, aku datang. Apa yang terjadi? Dia kenapa? Minggir. Yang paling penting sekarang bawa dia ke rumah sakit. Mobil mana? Lu away, kamu tenang aja. Aku pasti kasih keadilan buat kamu. Gimana perasaanmu? Aku udah lumayan baikan. Ini apartemenku, takut kamu ketahuan jadi bermasalah. Jadi gak ke rumah sakit umum. Hem, Kondisi Nona Shang nggak terlalu parah. Cuma efek samping obat, masih perlu istirahat. Bekas cekikan di leher agak serius, aku punya salep. Harus cepat jolesin. Aku bantu kamu olesin. hem. Datang. Apa yang terjadi? Aku. Saat aku berusia 5 tahun, aku melihat ayahku berselingkuh dengan pembantu. Tak lama kemudian, ibuku meninggal secara tidak terduga, dan aku dikirim ke Amerika. Silahkan, Uang saku $200. tinggal di lingkungan paling kacau. Setiap hari, harus berkelahi dan mencuri makanan untuk bertahan hidup. Bekas luka di tubuhku ini adalah peninggalan dari masa itu. Jadi, kamu memanfaatkanku untuk membalas dendam untuk ibumu? Aku berjanji pada Pak Gu, tidak boleh memberitahumu. Maaf, Shang. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku melihatmu seperti ini hari ini. Aku merasa, aku hampir gila. Jangan tolak aku lagi, oke? Lu Huai, kamu seperti perekat anjing saja. Aku bersumpah. Aku akan meyakinkan kakek, tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Hem, APA? Kamu masih berani minta uang pengobatan dariku? Bodoh, tidak bisa menyelesaikan tugas sederhana ini. Gagal menghancurkan Shangyi si jalang itu. Kamu masih berani minta uang dariku? Ah. Siapa kamu? Wanita, Parani Baranenya kau menyentuh kekaku. Aku akan membuatmu membayar 1000 kali lipat. Datang. Enak? hem, enak. Berita terbaru kota ini, pewaris grup Gu. Tunangan Tuan Lu Huai terlibat skandal mengejutkan. Sekelompok foto tidak senonohnya di bar bersama banyak pria. Dengan perilaku intim. Menimbulkan kegemparan di internet. Kamu anak durhaka. Sekarang juga kembali ke grup Gu. Ah, tunggu dia kembali dan jelaskan semuanya. Jangan menangis. Kakek, Anda mencari aku? Anak durhaka. Lihat apa yang telah kau lakukan. Kamu meninggalkan Luowei begitu saja. Membuatnya kehilangan muka di depan seluruh kota Haicheng. Sekarang ada skandal seperti ini, muka keluarga Gu. Sudah kau nodai.
Dia, kakek. Pasti Shang Yingyi yang menjebakku. Aku menjebakmu? Nona Su, tolong kamu sadar, pria mesum yang masuk ke kamarku waktu itu. Bukan kamu yang mengaturnya? Aku akan menyelidiki hal ini sampai tuntas. Tapi siapapun yang berani menyentuh sehelai rambut Shang Shang, aku tidak akan segan-segan. Kakak. Kamu baik-baik saja? Aku sangat khawatir. Kenapa khawatir denganku? Justru kamu. Seharusnya cari pacar. Tidak. Aku tidak mau. Aku hanya ingin menemanimu. Menemaniku? Aku bukan orang tua kolot. Juga tidak akan memaksamu untuk kencan buta. Bahkan jika kamu bawa pulang pria. Aku tidak keberatan, asalkan kamu bahagia. Aku pergi. Kakek, aku sudah bilang dengan jelas, seumur hidup aku hanya mau Shang Yingyi satu-satunya. Humph. Bangsat. Lalu bagaimana dengan Luo Wei? Dia sekarang terlibat skandal, reputasinya hancur. Lagi pula kakeknya pernah menyelamatkan nyawaku di medan perang. Kill Yargegu. Pada saat seperti ini, tidak boleh meninggalkannya. Jadi, kamu berniat mengorbankan kebahagiaanku untuk membalas budimu sendiri? Kalau begitu, lebih baik kamu saja yang menikahinya. Kamu. Kakek? Baik. Bagus. Kamu sudah berani. Hari ini aku akan bilang. Kelompok Gu dan wanita itu hanya bisa pilih satu. Aku pilih Shang Yingyi. Kakak. Kamu minum teh penenang. Tidur nyenyak sekali. Lebih baik. Terus tidur seperti ini, jangan pernah bangun lagi. Shang Yingchuan. Kamu mau apa di kamarku? Kak, aku cuma bawa buah. Aku lihat kamu tidur, HP terus berdering. Berikan HP itu. Kedepannya, tanpa izinku, jangan sembarangan masuk kamarku. Dengar tidak? Baik. Halo, Turun. baik. Aku diusir kakek, sekarang tidak punya uang sepeser pun. Tidak punya rumah, minta tolong menampungku. Kebetulan. Sekarang perusahaan masih butuh seorang CTO. Kalau begitu pindah ke apartemenku, kita bisa kerjasama. Dengan kecerdasanmu, aku harus memanfaatkannya dengan baik. Ya, dengan senang hati. Kakak. Kamu nanti. Apakah tidak akan pulang lagi? Bagus, bagus. Aku hanya membayar biaya kos. Tapi bisa merekrut lulusan unggulan Haida, bahkan mantan CEO grup Gu. Ini benar-benar transaksi yang menguntungkan. Denganmu. Tapi, kamu harus membayar dengan cara lain. Apa? Kirk. Ada apa sampai panik begitu? Ada kabar dari penjara, Shang Zhenyu. Saat pergi berobat,
Dia melukai sipir dan kabur. Apa? Kak, dia pasti akan datang membalas dendam. Lebih baik kamu pergi dari Haiteng sementara waktu. Hindari dulu. Aku di sini, aku akan melindunginya. Hanya denganmu? Kamu sekarang cuma anak buangan keluargaku. Apa kemampuanmu melindungi kakakku? Jangan bertengkar. Aku tidak akan pergi. Kalau dia ingin mencariku, aku akan menunggu. Aku ingin lihat. Apalagi trik yang bisa dia lakukan. Kakak, kamu benar-benar tidak patuh, sepertinya. Aku harus melindungimu dengan caraku sendiri. Market share Jinlan naik 2 kali lipat lagi musim ini. Shang, kita benar-benar akan kaya. Aku ingin mengembangkan game ganti baju bertema kosmetik. Bisa kolaborasi dalam dengan produk kita, saling mendatangkan traffic. Ide ini luar biasa. Kamu benar-benar jenius bisnis. Kak, aku dan ibu sudah pindah dari keluargaku. Kembali ke gedung lama dulu. Baik, Daripada menunggu hari baik, mending malam ini aja. Ayo kita makan hotpot di rumah Tante Lu. Rayakan kesuksesan bisnis kita dan sambut Tante dan manajer. Ayo ramai-ramai, bayar seru. Oak, Boleh? selamat datang makan hotpot di rumah tante. Shang, makan yang banyak ya. Jangan sungkan-sungkan. Ini mungkin yang disebut rasa keluarga. Aku mau angkat telepon dulu. Halo, siapa ini? Putriku sayang, tidak menyangkakan, aku sudah keluar. Shang Yingchuan sekarang ada di tanganku, siapkan 50 juta tunai. Datang sendiri ke pabrik tua di distrik barat, atau siap-siap saja mengurus jenazahnya. Menurutmu kenapa aku mau menyelamatkan anak haram selingkuhan? Dan membahayakan diriku sendiri. Kakak, tolong aku dong kak. Shang Yingchuan, ini terakhir kali aku menyelamatkanmu. Mulai sekarang, kita tidak saling berhutang lagi. Gimana nih, sekarang di rekening Shang Group? Nggak ada uang sebanyak itu. cairkan semua aset dan propertiku segera. Transfer ke rekening Shang Yingyi. Ya, semuanya. Kamu gila. Shang, aku temanin kamu ya. Kamu pergi sendiri terlalu berisiko. Nggak boleh, dia suruh aku pergi sendiri, kamu ikut bahaya. Shang, aku nggak bisa biarin kamu pergi sendirian lagi. Nggak bisa, dia suruh aku pergi sendiri, kamu ikut terlalu berbahaya. Kakak, akhirnya kamu datang. Aku tanya kamu. Shang Zhenyue, aku manfaatkan dia lengah. Look hai dia. Kepalanya terluka parah. Nggak tahu pergi kemana. Kalau gitu kita buruan pergi dari sini. Shang, gimana situasi di dalam? Halo, aku baik-baik aja. Ini alamat palsu. Aku di galangan kapal tua di pinggiran timur. Kakak, kamu akhirnya kembali ke sisiku. Nada bicara Shang aneh banget. Galangan kapal tua pinggiran timur?
Bukannya udah dibongkar dari dulu? Nggak baik, kita ditipu. Buruan balik ke pabrik di pinggiran barat. Cepetan. Di sini kok baunya aneh ya? Manis banget sampai bikin eneg. Ini bau syang-syang. Sialan. Blokir semua pintu keluar kota, kerahkan semua pasukan. Bahkan jika harus membongkar seluruh kota Hai, kita harus temukan Shang Yinyi. Ya, cepat pergi. Tuan Lu, kami baru saja menemukan mayat Shang Shenyu di sungai luar kota. Menurut pemeriksaan forensik awal, waktu kematian sudah lebih dari 24 jam. Shang Zhenyu sudah lama mati. Kalau begitu yang membawa Shang Yinyi. Dari awal sampai akhir hanya Shang Yingchuan. Kakak, kamu sudah bangun? Shang Yingchuan. Apa kamu gila? Kakak, kamu tidak manis ya? Tidak apa-apa. Minum ini. Tidur yang nyenyak, bangun nanti semuanya akan baik-baik saja. Obat hipnosis lagi? Nah, baru manis. Kakak, semua di sini diatur sesuai kesukaanmu. Mulai sekarang, ini akan jadi rumah kita, suka tidak? Kakak mau kemana? Hah? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan ini untuk balas dendam ibumu? Balas dendam? Kenapa aku harus balas dendam untuk perempuan bajingan itu? Dia yang selalu memaksaku untuk mengalahkanmu, merebut bisnis Shang. Makanya kamu selalu jadi target kejaranku. Doaku, sampai. Aku tahu dialah yang membunuh ibumu. Aku jadi lebih menginginkanmu. Aku ingin jadi keluargamu. Kakak. Di dunia ini, hanya kita berdua yang paling dekat. Sampai Lu Huai muncul. Dia merebutmu, matamu tidak lagi memandang. Adikmu ini. Kakak. Jangan takut, besok pagi kita berangkat. Pergi ke pulau kecil yang baru saja kubeli, di sana. Tidak akan ada yang mengganggu kita lagi. Tidak bisa memprovokasinya lagi, harus tenang dulu, cari kesempatan lain. Pulau kecil, hanya berdua saja kita? Ya. Hanya kita berdua, kakak. Aku akan menyayangimu seumur hidup. Tante, lepaskan aku kasih kamu 1 juta, tidak. Bagaimana kalau 10 juta? Nona Shang, maaf, aku hanya bekerja untuk uang. Kemarilah, aku ada sesuatu untukmu. Dekatlah padaku. Tidak bisa. Tolong, cepat datang. Cepat datang. Cepat, lebih cepat lagi. Tangkap dia.
Xiang, akhirnya kutemukan kamu. Aku baik-baik saja. Ayo pergi. Sudah tidak apa-apa. Semuanya sudah berlalu. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Xiang. Aku di sini, aku benar-benar bersamamu. Lu Huai, kamu lagi, kenapa kamu selalu datang? Untuk merebut kakakku. Kenapa? Shang Ingchuan. Bos Lu menyuruhku menyampaikan pesan untukmu. Permainan sudah berakhir. Lepaskan aku. Dia mungkin berjaga semalaman. Kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Aku baik-baik saja, jauh lebih baik. Aku akan panggil dokter. Miau, kamu datang. Xiang, kamu membuatku sangat khawatir. Dulu kamu sangat melindunginya. Xiang, ada sesuatu. Apa? Katakanlah. Polisi bilang, Xiang Inchuan, saat dalam proses pemindahan. Bunuh diri. Aku lelah. Aku ingin istirahat sebentar. Ibu, jangan. Yingyi. Putriku. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Ibu, Melihatmu sudah memiliki tempat yang baik. Ibu juga bisa pergi dengan tenang. Ibu, jangan pergi. Jangan pergi, Ibu. Jangan tinggalkan aku. Jangan, Ibu. Jangan. Xiang, kenapa kamu? Ada yang tidak enak badan? Aku baik-baik saja. Baru saja mimpi buruk. Sudah tidak apa-apa. Orang, tenang saja. Tanda vital Nona Shang semua normal, hanya saja. Selamat kepada kalian berdua, Nona Shang sedang hamil. Sudah 6 minggu. Aku. Dokter, apa itu benar? Benar sekali, Tuan Lu. Kamu akan menjadi ayah. Xiang. Kita punya anak, aku akan jadi ayah. Tidak, aku harus langsung merencanakan pernikahan. Aku akan memberimu. Dan juga bayi kita, pernikahan termegah di dunia. Sudah mau jadi ayah, masih tidak tenang. Song Chengyo, kamu mau apa? Aku bukan datang untuk melihatmu. Pergi sana. Akhir-akhir ini, ayahku terus mendesakku untuk menikah. Jadi aku ingin pergi ke luar negeri sebentar. Sebelum pergi, aku ingin melihatmu. Terima kasih. Yingyi, selamat ya, mendapatkan kehidupan baru. Oh, ada lagi. Aku tidak bisa menjadi ayah kandung anakmu. Boleh tidak aku jadi ayah angkat saja? Jangan mimpi. Jangan begitu, mari kita bicara baik-baik. Sayang, terima kasih sudah memilihku sebagai ibumu. Lebih tinggi darimu, kan?
Ah, terserah kamu. Dulu, apakah aku benar-benar salah? Kenapa harus mengatakan kata-kata yang begitu kejam, mengusirnya? Tuan. Tuan, tidak baik. Apa yang terjadi? Terlalu berlebihan. Aku baru dapat kabar. Shang Yinyi itu, dia hamil. Ayo, makan daging. Terima kasih, Shang. Anak baik. Gelang ini seharusnya diberikan kepadamu 5 tahun yang lalu. Ambil, ya. Terima kasih, Tante. Kakek. Kakek, Anda datang. Anak baik, maafkan kakek. Dulu kakek punya prasangka buruk padamu. Hingga membuat kalian terpisah selama 5 tahun. Tidak, semuanya sudah berlalu. Ayo kita makan sesuatu. Kakek datang, selamat datang, lihat. Kebetulan kami sedang makan hotpot, kakek beruntung. Ayo semua. Makan sayur. Sudah matang. Shang, aku tahu. Sekarang agak terburu-buru, aku belum sempat mempersiapkan sebuah upacara lamaran yang megah. Tapi, Shang, di dalam ini adalah semua tabungan, saham, dan propertiku. Sekarang aku menyerahkan semuanya. Bersama dengan diriku, nyawaku, kepadamu. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau.